Ibu menisuk ibu mati be, usah nak terlalu berharap didoakan oleh lakinya. Kenapa? Karena dia akan kawin Dah tahu Pak dia jawabannya. Tapi naan semenye orang laki gaya, cuma rate-rate gaya. Bapak juga Pak, kalau isuk lusa bapak mati, usah nak terlalu berharap didoakan bininya. Usah. Apa aja mun bapak kaya, bini masih muda. Hari pertama pura-pura nangis jadi. Cepat inya abang ninggalkan aku bang. Hari pertama. Hari kedua dah mulai kurang nangisnya. Seminggu kemudian udah ndak nagih sade. Sebulan kemudian diambilnya remote, dibukanya acara Ini Talk Show. Sule dan Andri. Udah ketawa-tawa dia di sini. Lupa Pak dia dengan kita dikubur, dah lupa. Yang kita diazab oleh malaikat kubur nun, hancur luluh tulangnya serta hangus tubuhnya. Kata lagu Nida Aila. Jadi sangat terlalu berharap. Sebulan kemudian lagi, wah dah dicarinya STNK dengan BPKB. Nong, coba carikan STNK dan BPKB ayahmu. Untuk apa mak? Untuk umak bawa ke kantor Samsat. Untuk apa mak? Balik name, jadi name umak. Ngapa tang jadi name umak? Karena polisi ndak mau nangkap almarhum. Nih bang. Tapi ibu berharaplah didoakan oleh anak. Saya suah Pak, punya kawan, bukan jak kawan akrab, tapi dulu waktu di Jakarta. Punya kawan dokter Pak. Dokter dia, anaknya 3. Anaknya 3, sukses semuanya, sukses. Tapi ketika ayahnya mati, seorang pun sian yang nak membisikkan la ilaha illallah ke telinga ayahnya wesian. Anaknya yang satu nangisnya, ayah, bisa tinggalkan aku ya. Anak pertama, anak kedua melihat ayahnya terbujur kaku, macam nak melihat kucing. Anak yang ketiga lebih parah, diambilnya HP, difotonya. Ayahku udah nak mati. Tolong doakan cepat mati. Kami nak bagikan hartanya. Itu kenapa? Karena anaknya ndak ada yang diberikan pendidikan agama. Jadi bapak ibu silakan sekolahkan anaknya kemana aja, tapi ilmu agamanya dah ada. Oh, jadi kalau diberikan pendidikan agama nanti jadi Pak Ustadz lahi. Naan. Dia boleh jadi dokter, dia boleh jadi bupati, dia boleh jadi gubernur, tapi agamanya dah kuat. Bayangkan ibu bapak kalau punya anak perempuan cantik dokter, pintar lagi ngajinya, pintar agamanya. Bagaya ibu nak berobat, Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya ibu silakan masuk Bu. Ibu sakit apa Bu? Itu dia pinggang tuh dah sebulan tang rasa ngeraku antolen tuh gimana tuh Bu Dokter? Sabar Bu kata dokter nih. Sakit itu ujian dari Allah. Alladzina idza asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu mau disuntik? Bolehlah disuntik. Tapi sebelum disuntik, solawat dulu Bu ayolah solawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Udah Bu. Tang daan terasa ada kan dah laka. Itulah Bu berkat kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata si ibu itu? Ya Allah, Bu Dokter udah cantik, pintar lagi, agamanya bagus. Bu Dokter dah nikah ke?
Belum Bu, ya Allah. Andai kata aku masih punya orang bujang di rumah, ku pinang kau untuk anakku, kata si ibu. Kata lakinya di samping, andai suk biniku mati, ku lamar kau untuk aku. Sekali lagi dan semuanya orang laki gaya, tapi rate-rate gaya. Intinya bersolawat, perbanyak solawat. Khutbah Jumat kepada yang karab khutbah Jumat di masjid itu, kalau dia daan bersolawat kepada Nabi, batal khutbahnya, berubah jadi solat zuhur. Jadi harus ada tuh dalam khutbah itu membaca solawat kepada Nabi. Harus ada alhamdulillah, harus ada syahadat, harus ada baca ayat, harus ada doa, harus ada solawat. 5 rukunnya. Pak Ustadz, semari aku sembahyang Jumat, 5-5-nya pun disik Pak Ustadz. Inyan Pak Ustadz. Alhamdulillah sian, syahadatnya sian, baca ayatnya sian, doanya sian, solawatnya pun disik. Dan saya kata saya, apa kata kawannya di samping, Pak Ustadz saya nak dengarkan biak iya, dari mulai azan dia dah tidur. Dah patut sian lalu kedengarannya. Karena ada orang model gaya, baru nak melihat muka khotib dah nguap dia, wah ngantuk. Tahu-tahu adekan komat, masjid apa tuh, nampaknya masjid aliran sesat. Laka azan adekan komat kata dia, padahal dia tidur. Makanya perbanyak bersolawat kita. Berdoa harus pakai solawat. Ibu, Bu, jam berapa dah? Udah nak jam 9 baru sigi. Aus saya. Boleh ke saya minum dulu? Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah lewat yang satu ini. Yang itu ya. Dah, solawat dah ya. Yang kedua, bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nyontoh. Apa Bu? Nyontoh. Orang cinta ya nyontoh Pak. Nih anak-anak kita nih yang kacik-kacik, mun dia suka dengan film Spiderman, bangun tidur nak terjun dari tempat tidur. Kenapa? Suka dengan Spiderman. Mak ayahnya pun digaya-gajikannya. Yang kacik-kacik ya, yang suka nonton film Power Rangers, umat ayahnya pun nak dipadangnya. Mak ayah mak. Barang dikiranya umat ayahnya ya di monster. Orang cinta nyontoh. Nak dare yang suka dengan film India, maunya sikit-sikit nyanyi lagu India. Melihat bunga layu nyanyi lagu India. Melihat daun nak dipegang nyanyi lagu India. Orang cinta nyontoh. Maka kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad Pak, harus mencontoh. Apa yang harus kita contoh? Ibadah. Ibadah Nabi. Luar biasa Nabi ibadah. Bu, Ibu, Nabi punya istri namanya Siti Aisyah. Siapa namanya? Siti Aisyah. Satu malam Nabi sholat tahajud sampai bangkak kakinya Pak, sembahyang tahajud. Ditanya oleh Siti Aisyah, bang, abang ya kan dah dijamin masuk surga, betul? Dosa dah Allah jamin diampuni, iya. Sembahyangnya usah nak sampai gaya bebang. Mun ibu orang bangang dia marah. Mun sembahyang sana sampai gaya bebang. Gaya ke? Iya bang tuh. Sampai bangkak kakinya Pak. Engkau dah dijamin masuk surga, kenapa solatnya sampai bangkak? Apa kata Nabi? Ya Aisyah,
afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, wahai Humairah. Nabi tidak pernah nyebut istrinya itu Aisyah, tapi Humairah. Apa arti Humairah Pak Ustadz? Pipi yang kemerah-merahan. Ya Humairah, wahai yang pipinya putih kemerah-merahan. Karena Siti Aisyah pipinya putih, kalau kena sinar lampu, sinar matahari, mukanya agak kemerah-merahan. Datang bapak-bapak nanya, Pak Ustadz, boleh ke aku manggil biniku ya Humairah? Bolehnya saya, tapi dia hitam Pak Ustadz. Nggak ada apa-apa. Nyukekan hati bini kan bepahale. Usah nak bini mantang-mantang kulitnya hitam, manggilnya ya Hajar Aswad. Hajar Aswad katanya. Hajar batu, Aswad hitam. Hajar Aswad batu hitam. Ah itu. Apa kata Nabi? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apa saya tidak boleh? Apa saya tidak senang kalau saya oleh Allah diberi gelar abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Makin diampuni, makin banyak saya sholat. Makanya sampai bangkak kaki saya. Saya tahu di Bangang tuh banyak yang bangkak kakinya. Cuman bangkak karena apa? Ya lain urusan. Asam urat. Nah, ibadah yang paling utama ya apa? Salat. Inna awwala ma yuhasabu bihi abduh. Amal yang pertama kali Allah tanya di akhirat, salat. Bu, ibu salat enggak? Berapa kali sehari? Berapa kali sehari? Mana suaranya tuh? Ibu-ibu banyak daan sholat Pak. Bila ibu banyak daan sholat, munade pesta kawinan, wah banyak daan sholat ya. Berani dia ninggalkan sholat. Pengantin dia juga sampai ninggalkan sholat gara-gara make up. Barang mukanya dikiranya dinding. Diacatnya ya kuning, ya biru, abu-abu. Banyak ibu-ibu palsu sekarang Pak. Pipinya merah, palsu. Alisnya lantek, palsu. Bulu matanya ngelaik, palsu. Buriknya kapas, palsu. Ibu pikir orang laki suka dengan kepalsuan. Tapi memang banyak yang menyukai kepalsuan. Oh jadi kami tidak boleh berdandan Pak Ustadz? Boleh berdandan. Tapi kalau gara-gara berdandan sampai tidak sholat, ibu berdosa dah ninggalkan sholat. Banyak ibu tidak sholat. Tapi ibu-ibu tuh ada waktunya dia tidak sholat. Pas men. Betul Bu? Menstruasi bukan mencret. Ibu-ibu boleh ndaan sholat kalau dia men. Ibu-ibu boleh ndaan sholat kalau dia nifas, laka melahirkan. Boleh dia ndaan sholat. Tapi kalau bapak-bapak tuh kira-kira apa alasannya ndaan sholat? Men juga. Iya namanya tawak nudi. Orang dah laka dia masih nulis. Siapa yang berani ninggalkan sholat, man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang ninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Gugur 4 kewajiban kalau dia mati Pak. Usah nak dimandikan, usah nak dikapankan, usah nak disolatkan, usah nak dimakamkan di pemakaman muslim. Jadi gimana Pak Ustadz? Tabakan aja ke laut. Tapi Pak Labai di kampung kita baik. Biar ndaan suah semahyang ke masjid, biar tiap hari nyakiti hati Pak Labai, mati dia, sampai be mati ya pengumuman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah. Nyapa nong?
masuk angin. Angin masuk. Kalau diumumkan ada orang mati, siapa yang mati kata Pak Labai? Si Joni we mati, yang ngolok aku malar ke masjid ya ke? Au lah, ingat aku kata Pak Labai. Waktu aku ke masjid kemana bay? Ke masjid. Titip salam dengan Tuhan bay. Titip salam dengan Tuhan. Sekarang dia dah mati, bawa ajak we ke masjid kata Pak Labai. Biar aku yang ngimamkannya. Baik Pak Labai kampung kita. Luar biasa baiknya. Selama itu dia tidak suah semahyang di masjid, tidak suah semahyang di belakang imam. Sekali semahyang langsung di depan imam. Kanak semahyangkan. Okey kata Pak Labai, dah siap ke semuanya? Dah. Usolli ala hazal maiti arba'at takbiratin fardu kifayatin adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Fatihah. Allahu akbar. Solawat. Allahu akbar. Doa 1. Allahu akbar. Doa 2. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang protes. Baik. Tangganya kau nyolatkannya. Diskon. Upah daan suasana yang gaya ajaklah nyolatkannya. Lalu didoakan lagi oleh Pak Labai sampai berlinang-linang air matanya. Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Proteslah makmum di belakang. Baik, setauku kau daan suah sesadih ye doakan orang mati. Ada apa we bayi ratinya? Pokoknya aku sadih. Apa yang kau sadihkan bayi? Utangku belum dibayarnya. Nyangka apa juga bayi. Tapi intinya adalah sholat Pak. Sholat. Wah kami tuh keraje Pak Ustadz. Gara-gara keraje daan sholat. Ibu yang keraje di ume, sholat di ume. Kotor Pak Ustadz. Tanah bukan najis. Yang penting tertutup seluruh tubuhnya, kecuali muka dengan dua telapak tangan. Ibu dah boleh sholat. Sholat di dangau. Bapak yang keraja ume gaya juga nyangkul bepaluh. Paluh gimana Pak Ustadz? Paluh bukan najis. Sholat di dangau. Bawa kain. Mun saya dolok Pak, saya kan jak kume juga. Kume, nayak, nungkang, nyamor, ngirik, marai. Ngirik kan marai sami. Bawa kain, masukkan dalam takin alias teneng. Sajadah di sie, songkok di sie. Masuk waktu asar, wudu ke dangau. Langsung sholat. Keraji age. Jangan sampai dah nak 5 menit age nak maghrib baru asar. Iye wudu untuk asar, iye juga wudu untuk maghrib. Iye di ciri-ciri orang dengan ikhlas sholat. Ikhlas kan namanya dah di akhir waktu ge. Ada juga orang daan ikhlas sholat, bajunya asal-asal. Ia daan ikhlas sholat, semua yang pakai baju partai itu olen. Ada ke orangnya di situ? Mana dia? Sedangkan nak ngadap Pak Camat, nak ngadap Bupati, nak berani kita nak pakai baju gaya. Ngadap Allah tang berani. Ciri nak ikhlasnya gaya di. Patutlah selama itu doaku dan Allah kabulkan. Barang ke aku solat nak ikhlas gasaknya. Mulai hari itu nih solatnya pakai baju batik, baju muslim. Gitu, usah nak baju partai, apa lagi bertulisan di belakang coblos nomor. Ditambah lagi imam bacaannya panjang. Baru nak rakaat pertama semayang isya, rakaat pertama laka Fatihah semayang isya, Yasin. Bayangkan dia baca Yasin tuh. Ya Allah kata makmum, Yasin gak soang. Nak ruku noloi belum laka. Nak ngikut, nak nafal. Apa yang dikerajakannya? Dibacanya lah apa yang ada di dinding tuh. Pemasukan kas. Ya dia baca kain sarung, gajah duduk.
coblos nomor, akhirnya laka jua imam baca Yasin. Allahu Akbar. Laka sembahyang apa kata makmum? Terakhir aku sembahyang di situ. Jadi imam tadi itu udah bagus, luar biasa, walaupun surah Al-Baqarah yang dibacanya tapi dipotong, disesuaikan dengan keadaan makmum. Apa kata Nabi? Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kau jadi imam, ringankan solatmu, usah nak terlalu panjang. Kenapa? Makmum daan same kekuatannya. Ada makmum yang dah tua, giginya tinggal sige, udah sige golek-golek, berdiri pun begagar. Ada makmum yang punya darah tinggi, mun kelamaan sujud palanya sakit. Ada makmum yang dah janji laka sembahyang nak nerima duit, mun kelamaan memang diutangkannya imam ya. Jadi kita itu imam harus tahu keadaan makmum. Artinya sebagai pemimpin kita harus tahu keadaan rakyat. Rakyatku tuh maunya gimana gitu. Jadi gitu Pak. Yang kedua yang nak kita contoh dari Nabi adalah ibadah. 5 menit lagi. Yang terakhir, yang ketiga, bukti cinta kepada Nabi adalah mau berkorban. Ini anak yang kacik ini, kalau dia nangis tengah malam, pasti umat ayahnya mau bangun. Betul? Bu, waktu masih Mira, anak umur sehari sampai 40 kan nangis tolen tengah malam. Pasti ibu bangun kan? Mau nyusuinya, mau. Ayahnya bangun enggak? Payah nak diceritakan ayahnya. Kerajangkannya yang ada lagi. Marah itu Pak, harusnya kita bantu lah. Saya pernah kena tanya, Pak Ustadz, biniku katanya daan keraje, kusuruh di rumah tolen, semennya aku yang gajinya, gajiku banyak. Kata saya, gaji binimu lebih besar daripada gajimu. Gajimu berapa? 5 juta Pak Ustadz. 5 juta? Gaji binimu lebih dari 5 juta. Tapi dia di rumah tolen. Ayo kita hitung. Binimu masak kan? Masak. Binimu masak? Iya, masak. Kau hitung gaji tukang masak di restoran berapa sehari? Sebulan? 2 juta. Baru masak tolen. Binimu nyuci kan? Nyuci Pak Ustadz. Berapa kau bayar laundry 1 bulan? 1,5 juta. Dah 3,5 juta kan gaji binimu? 3,5 juta. Sekarang ngasuh anak, babysitter. Insya Allah nanti dia jadi penceramahinnya ya. Babysitter, tukang ngasuh anak, berapa? Mun kita nyewe, mun kita bayar 1,5 juta. Dah berapa? 5 juta. Sekarang maaf tuh yang kelima. Kalau kita bayar perempuan pelacur untuk hubungan suami istri, berapa bapak harus bayar sekali main? Yang tahu. Tergantung. Kalau yang mereknya bagus masih mengkilat bisa sampai 20 juta. Bini kita di rumah 24 jam gratis. Dan bayar kan? Jadi Pak, sebenarnya gajinya lebih besar dari kita. Jangan katakan dia daan bekerajaan. Saya terus terang mengakui kehebatan perempuan. Bapak pernah mengalami rasanya hamil, sakitnya melahirkan? Pernah enggak? Saya mun nak marah dengan bini saya, mun rasa nak marah dengan bini saya, terbayang saya dia melahirkan, dan jadi saya marah. Mun bapak nak merasakan sakitnya melahirkan, balik dari situ cari buah mangga sige talan bulat-bulat. Kak ia keluarkan langsung. Serius tak?
Atau nak merasakan bagaimana sakitnya hamil. Balik dari situ, cari kelapa yang kira-kira baratnya 2 kilo. Ikatkan di parut, kemana-mana bawa. Selama 9 bulan 10 hari. Bisa? Makanya Pak, Umar bin Khattab suah dimarahi bininya. Umar bin Khattab suah dimarahi bininya. Padahal Umar bin Khattab itu Al-Faruq, singe padang pasir. Orang takut dengan dia, bahkan setan pun takut dengan Umar. Apa kata Nabi? Masalaka Umar fajjan qattu illa salaka syaitan fajjan ghaira fajjika. Umar, kalau kau lewat depan jalan itu, kata Nabi, setan akan lari nyari jalan lain karena dia takut jumpa kau. Tapi di depan bininya dia dimarahi juga Pak. Kita yang satu jalur dengan setan, masa ndak mau nak dimarahi bini? Umar kan suah dimarahi bininya. Gitu ceritanya. Jadi ibu-ibu malam itu saya menangkan lah. Tapi balik dari situ, tetap ibu hormat dengan suami, tetap. Karena bagaimanapun surga ibu ada di tangan suaminya. Mundaan baik dengan laki, awas hati-hati, kunci surga hilang. Kunci surga bapak ada di umaknya, tapi kunci surga ibu ada di lakinya. Jelas? Jelas? Banyak perempuan masuk neraka gara-gara ndak tahu bersyukur dengan lakinya. Banyak. Hunna yakfurnal asir. Banyak perempuan yang ndak tahu bersyukur berterima kasih dengan lakinya, maka banyak perempuan jadi penghuni neraka kata Nabi. Maka tetap baik. Adalah seorang sahabat tuh dimarahi oleh bininya Pak. Kau mun malar marah macam ini aku laporkan dengan Umar bin Khattab. Waktu dia presiden. Tang laporkan kata bininya. Gih, laporkan gih. Pagilah dia nyan Pak ke rumah Umar bin Khattab. Pas nyampai di depan rumah Umar bin Khattab, dilihatnya Umar pun lagi dimarahi bininya juga. Yo tak badu juga kata dia. Balik jalah kata dia. Ditaukan oleh Umar bin Khattab. Pak Long, stop dulu. Cak-cakannya gawe orang kita lah. Fulan, ta'al, come here, situ dulu. Kenapa kau nak jadi main ke rumahku? Sebenarnya tadi aku nak ngadu. Biniku di rumah marahi aku tolen. Tapi pas nyampai depan rumahmu, kau pun dimarahi bini juga soal. Tapi ada yang unik kata dia. Ada yang unik. Engkau wahai khalifah Umar bin Khattab, ketika istrimu marah, kau diam saja, tenang, dan nyawa Pak. Jadi gitu dia. Pokoknya cara ngadapi bini ngerepek, ya diam. Apa lagi mun dia dah ngomong pokoknya, bagus ambil antimo tidur. Sana dilawan percuma. Engkau diam, kata dia daan melawan, tenang, sambil istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kenapa engkau diam wahai khalifah? Kata Umar, Fulan, kau nak tahu tak? Marahnya biniku tadi ya, mun ku bandingkan dengan kebaikannya selama itu, dicucinya pakaianku, dimasaknya makananku, dilahirkannya anakku, dijaganya sampai besar. Ku bandingkan dengan marahnya tadi, nggak ada apa-apanya. Wah, kata si ibu, kata ibu-ibu, itulah ceramah yang paling mantap. Tapi sayang laki kudaan hadir katanya. Tapi nggak usah khawatir, ada rekamannya yuk, 4 IG kamera. Tapi si IG dah mati. Gaya-gaya aja ya. Nah, kalau kami potong, kami kirim di Facebook, suruh lakinya nonton. Ya bang, abang harus saya angen aku, mun ku marahi abang diami. Saja nak gaya. Mun si an yang nak dimarahkan, usah nak marah. Ibu boleh nak marah? Hah?
Ibu boleh enggak marah dengan laki? Pak, bininya boleh enggak marah dengan kita? Senyum. Takut. Boleh, Bu. Tapi ndak semuanya marah ya boleh. Nah, itu contoh marah yang boleh gitu. Contoh marah yang boleh gitu. Bang, on nyangka aku kau geye bang. 9 anakmu kulahirkan gratis. Umakmu ku hormati, dik beradikmu ku muliakan, semuanya keparluanmu ku cukupi bang. Sampai hati kau selingkuh dengan aku bang, sampai hati Allah. Boleh enggak marah gaya? Boleh. Yang enggak boleh itu sampai mencaci maki, sampai bodoh-bodohkan laki, dikatakan enggak terpakai laki, itu enggak boleh. Apa lagi sampai keluar semuanya hewan dari kebun binatang. Haram marah dengan laki seperti yang enggak boleh. Jadi itu Bu, berkorban perasaan. Kalau kita cinta kepada Nabi, maka kita harus berkorban. Sekarang, apa yang udah kita korbankan untuk agama Islam tuh? Apa? Apa Pak? Masjid yang sedemikian tuh bagus, insya Allah semuanya itu udah nyumbang, betul? Ada yang dah nyumbang sama sekali di situ? Insya Allah dah nyumbang semuanya. Mungkin daan dalam bentuk duit. Jangan dianggap nyumbangnya cuma duit. Nah, Pak Ustadz, aku tuh jauh orang miskin, aku daan punya berduit, tapi aku bisa nukang Pak Ustadz. Nukangnya nyumbang juga. Pak Ustadz, aku nukang pun daan mampu. Jadi kau bisa apa? Aku cuma bisa berdoa, naang Pak Ustadz. Doakanlah. Pak Ustadz, aku berdoa pun daan bisa. Diam kau. Diamnya dah nulungnya juga Pak. Karena ada yang kerajaan nyumbang juga, naan protes tolen kerajaannya. Ada ke di situ orangnya? Mana? Mundaan bisa nak nyumbang apa-apa, diam ya dah mantu, dah nyusahi kawan. Taunya protes, salah. Yang betul gimana Pak? Yang betul aku ndak tahu, pokoknya kita salah. Tulakan lemparik bakai. Udah habis waktunya Sam. La ilaha illallah. Ibu pikir ceramahnya gampang. Payah ceramah ya Pak Haji. Gimana lah anak susah ceramah? Kaki nahan berat badan, tangan siau layau, utak mikir, mulut ngerauk, urat tigik betimulan. Udah 1 jam lebih. Wah belum. Yang model gaya nyuruh Ustadz cepat mati ya. Jalan-jalan ke Pasir Panjang, naik oto bannya kampis. Kandaknya saya nak ceramah memang nak panjang-panjang, tapi bahannya dah habis. Iyalah judulnya ya tadi, bukti cinta kita kepada Nabi. Apa yang pertama? Perbanyak bersolawat. Yang kedua, mencontoh Nabi. Yang ketiga, berkorban untuk agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam. Maksud hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan ditimpa kelapa. Maksud hati ceramah rasa nak disambung, tapi berdiri rasa dah kapak. Kalau ada jarum yang patah, usah nak disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, usah nak melapor ke polisi. Jangan katakan saya ustadz ekstrim. Wow, Ustadz Hatoli ustadz ekstrim. Salah.
Yang betul saya Ustadz es krim, lembut, sajuk dan manis. Nah ini dia. Nah, tapi sayang, saya dah nikah Ibu I. Ingat ya. Ya, tang rupe kecewa mukanya. Perasaan saya aja. Seriusin Jan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau ada sumur di ladang, tulung usah nak mandi di sini. Nak ngapain mandi di ladang zaman kini? Demikianlah yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau ada kata-kata yang salah, menyinggung dan berkenan di hati, minta tulunginnya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mau ke Bapak Ibu maafkan saya? Dah selesai. Kan jak gaya dah minta maaf tandanya ya. Soal nak maafkan indah urusan nanti. Mudah-mudahan umur panjang kita bisa jumpa lagi insya Allah. Aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah. Sampai di sini kita berpisah. Insya Allah jumpa lagi di lain kisah. Anak itik jalan di sawah, kakinya patah lalu jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.